Selamat pagi, Shalom. Dalam buku Galatia dikatakan, dalam diri kita itu ada keinginan daging dan ada juga buah roh. Pada saat kita merasa diri kita lemah, tak berdaya, kita takut, kita khawatir, semua rasa kemanusiaan itu muncul. Saat itu kita tidak mengandalkan Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi bukan karena masalah kita terlalu besar. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, maka masalah itu hilang semua. Jadi kalau hari ini kita melihat, kok masalahku tambah besar ya, kok ini belum selesai ya, kok ini lagi ya. Semua itu menandakan kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang repotnya, kita yang menghadapi, kita biarkan Tuhan memberikan kekuatan. Ini yang salah. Bukan kita yang menghadapi. Tuhan yang menghadapi. Kerjaan kita apa? Istirahat. Dalam buku Matius dikatakan ya, pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan engkau kelegaan. Jadi beban beratnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang selesaikan, kita udah lega. Jangan ada di otak kita bawa beban, baru Tuhan yang bantu kita ngangkatnya. Ini yang susah. Capek tetap kita merasa kita yang pegang, baru Tuhan topang. Enggak begitu. Ayat itu jelas katakan, mari kepadaku, serahkan semua ke Tuhan beban berat itu, maka kita dapat kwitansi. Kwitansinya apa? Lega. Jadi kita bukan diberikannya kekuatan, tapi kekuatan dia sendirilah yang melakukannya. Kita perhatikan semua cerita di perjanjian lama. Kalau kita lihat, Tuhan yang berperang. Sehingga waktu Gideon contohnya. Gideon pertama 20.000 orang, dikurangin jadi tinggal 300. Berperangkah mereka? Enggak, mereka hanya mecahkan buyung doang. Yang berperang itu Tuhan. Kita perhatikan juga waktu Joshua mengalahkan Jericho. Ngapain mereka? Mutar-mutar saja. Jadi sebenarnya peperangan itu kita bukannya dibantu Tuhan, tapi dia menggantikan posisi kita. Contoh, waktu kita berdosa, bukan kita yang perlahan-lahan jadi baik, enggak. Posisi kita berdosa itu digantikan Tuhan. Maka akhirnya dia yang berdosa, maka otomatis dosa kita tertransfer ke dia. Ini sangat penting. Hari ini jangan kita katakan, bantu saya menghadapinya Tuhan. Enggak, Tuhan yang menghadapinya. Sehingga kita hanya menonton saja. Saat itulah Tuhan katakan, sudah selesai. Kenapa kita tidak berani menonton saja? Karena kita tidak yakin Tuhan sanggup melakukan. Sehingga kita pengen membantu Tuhan. Dan waktu kita membantu Tuhan, disitulah kita lelah. Waktu kita lelah, kita katakan apa? Jangan lelah. Dalam buku Yesaya dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi kerjanya apa? Menantikan Tuhan. Ia terbang seperti burung Raja Wali. Kerjanya apa? Menantikan Tuhan. Jadi Tuhan tidak memberikan kekuatan, tapi dia menggantikan. Jadi dia yang berjalan di depan, bukan kita yang berjalan di depan, dia bantu dari belakang. Ini yang lelah kita. Kita yang di depan, Tuhan yang di belakang. Enggak, dia yang di depan, kita ngikut dari belakang. Maka waktu mau dibelah pun sungai Jordan waktu itu, imam dulu yang berjalan di depan, orang Israel di belakang. Musa dulu yang membelah pakai tongkat, orang Israel di belakang. Bukan kita yang di depan. Tapi selama ini dalam perspektif kita yang di depan, Tuhan yang bantu. Tidak. 100% Tuhan yang kerjakan. Sebagaimana dosa kita 100% yang dia bayar, dan hari ini pun dia bangkit dalam diri kita, dia 100%. Dialah 100% memenuhi semua kebutuhan kita. Dia 100% menjaga kesehatan kita.
Dia 100% berjalan di depan kita. Dan waktu kita melihat Tuhan yang melakukannya, maka kerjaan kita hanya beria-ria, bersuka cita, menyaksikan perbuatan Tuhan. Sehingga dalam 1 Petrus dikatakan, kitalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imam, raja, dan kerjaan kita hanya satu, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan juga dalam buku Efesus dikatakan, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi pelakunya dia. Kita berdoa atau berpikir. Jadi kita tidak pelakunya. Dan waktu dia melakukannya, kita di sana menyaksikan apa yang dia lakukan itu. Jadi contoh, kami ke Amerika ini menyaksikan apa yang dibuat Tuhan, memperkatakan apa yang dibuat Tuhan. Tuhan menyembuhkan, kita menyaksikan apa yang diperbuat Tuhan. Karena hari ini serahkan kepada Tuhan, biarkan Dia yang hidup. Dan Alkitab mengatakan, siapa yang sudah menerima Kristus, dia menyalibkan dagingnya. Jadi bukan kita lagi yang hidup, Kristus yang hidup dalam kita. Terpuji nama Tuhan.